أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah sajadah fajar yang dirahmati oleh Allah dan jamaah masjid Taqwa di Jalan Tebu, Pontianak yang dirahmati oleh Allah. Marilah tidak henti-hentinya kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan, masih bisa menghirup udara segar dan melaksanakan panggilannya, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah dan mengikuti kajian-kajian di sajadah fajar. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mungkin pagi ini kami akan mengulang-ulang dan mengulang. Marilah kita selalu mengingat janji kita, janji yang sudah tiap hari kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, janji yang sudah kita ucapkan setiap hari, sekurang-kurangnya 5 kali dalam sehari. Kemudian juga janji yang sudah kita ucapkan satu hari sekurang-kurangnya 17 kali. Ingat Pak janji kita? Ingat Pak janji kita setiap hari? Ingat. Kita tiap hari melaksanakan sholat. Kalau yang membaca doa iftitah pakai ini wajhatu wajhiya lillati fatara samawati wal ardh, di situ ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini janji kita. Nah sekarang marilah janji itu kita tepati. Termasuk tadi kita melaksanakan sholat ini adalah melaksanakan janji Allah, janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian janji itu juga masih dilanjutkan dalam surah Fatihah yang juga kita baca sekurang-kurangnya 17 kali dalam sehari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ini janji kita. Nah sekarang kita ingat-ingat janji kita itu, agar apakah benar yang kita sembah hanya Allah? Apakah kita masih menyembah juga yang lain yang dinamakan syirik? Kalau menyembah yang lain selain Allah itu namanya syirik, menyekutukan Allah, menduakan Allah, meninggalkan Allah. Nah kita hanya Allah sajalah yang kita sembah, selainnya tidak. Maka ini perlu kita istilahnya itu
kita murnikan ini janji kita ini. Nah, ini yang paling sulit. Karena kita hidup di masyarakat ini, terus terang saja bahwa sebelum Islam datang ke Indonesia sudah banyak keyakinan-keyakinan daripada masyarakat kita. Ini yang paling sulit. Tapi kalau kita misalnya mau bicara demikian katanya radikal, keras, nah ini yang masalahnya susah. Jadi sekarang sudah cukup jelas mana yang dianggap syirik. Syirik adalah menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, percaya kepada selain Allah. Keyakinan kita percaya kepada selain Allah. Kita misalnya ngawinkan anaknya. Apakah benar kita bahwa hanya menyembah kepada Allah, hanya minta pertolongan kepada Allah? Nah, ini kadang-kadang masih nenek-nenek kita bikin anca-anca. Oh, nanti kita diganggu, nanti di sana kita nanti nggak selamat. Nah, ini bikin anca-anca, dikasih ingkung ayam, dikasih apa, kemudian ditaruh di pinggir sungai. Nah, ini kalau zaman saya kecil itu masih marak sekali banyak. Tapi sekarang juga masih ada, sering saya lihat. Tapi kurang lah istilahnya. Alhamdulillah. Karena apa? Karena sering kita mengikuti tausiah pengajian. Jadi sering diingatkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tiap hari kita ikrarkan 17 kali sekurang-kurangnya. Apalagi kalau orang yang misalnya sholat malam. Sudah berapa kali yang sholat duha, yang sholat rawatib, itu sudah berkali-kali, tapi belum kita tadaburi gitu. Nah, sekarang marilah kita tadaburi ya. Kemudian kalau kita lanjutkan, yaitu tadi surah yang inna sholati tadi adalah termasuk atau tersebut di dalam Al-Quran. Surahnya surah 6, ayatnya namanya Al-An'am, ayatnya 162. Nah, kemudian dilanjutkan 163 la syarika lahu, itu dan seterusnya. Nah, itu 6163. Kemudian tadi iyakana adalah surah Al-Fatihah yang tiap hari kita ucapkan. Bapak Ibu sekalian, nah, kesempatan di bulan yang paling mulia untuk haram, bulan yang paling suci, bulan yang paling agung, yaitu bulan Rajab, yaitu bulannya Allah, Syahrullah. Nah, marilah kita benahi janji-janji kita. Kita ingat terus janji kita itu dalam sholat. Maka perlu kita benahi sholat kita. Tidak hanya sekedar sholat, tapi tidak ada dampaknya. Jadi kalau kita sudah melaksanakan sholat, kita berusaha ada dampaknya, baik kepada diri kita maupun kepada dalam pergaulan sehari-hari di lingkungan kita, di rumah kita, di masyarakat kita. Karena apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, misalnya. Nah, ya ini mari kita tahu sehingga ada dampaknya. Nah, supaya ada dampaknya maka perlu kita perhatikan sholat kita itu. Mulai dari wudhunya sudah kita perhatikan. Mulai dari, bayangkan kalau dari wudhu, orang mau menghadap Allah, kita suci dulu, kita bersuci, namanya wudhu. Coba kalau misalnya kita bandingkan umat yang lain, nggak ada itu. Mau nyebutnya dia bersuci ini wudhu dulu, nggak ada. Nah, kalau kita itu diajarkan, makanya sampai dengan pelajaran wudhu itu, bersuci itu, kebersihan umat Islam itu, sampai banyak orang-orang non-muslim itu yang tertarik dengan Islam karena kebersihannya. Saya pernah baca di HP itu namanya YouTube atau itu ada yang mengatakan kalau di Cina sana itu dia bilang kalau musimnya musim dingin, dia bilang orang itu nggak pernah mandi.
sampai berbulan-bulan, mungkin sampai 3 bulan lah barangkali begitu. Nah, si Ustadz tadi sampai bilang, jadi kalau masuk ke lingkungan situ, istilahnya itu baunya langsung seng gitu, seng gitu. Beda dengan kalau misalnya di Cina yang misalnya sudah Muslim, baunya langsung seng, mungkin wangi kan begitu kan. Tapi kalau tadi namanya orang nggak pernah mandi, mandinya istilahnya mungkin pakai tisu. Kalau istilahnya kalau hanya mungkin bareng keringat. Kalau misalnya buang bagaimana? Nah, kalau buang hajat misalnya nggak cuci misalnya kan? Ya, jadi ini apa nggak baunya macam mana gitu. Nah, ini jadi sampai kebersihan umat Islam itu tertariklah orang-orang peneliti, orang luar itu sehingga tertarik kepada Islam, sehingga dia menyatakan masuk Islam. Nah, untuk itu kalau misalnya kita bersih, mari kita teliti. Bayangkan, mulai pertama tangan kita ini, tangan kita pertama kan nyuci tangan, kita bersihkan, kemudian baru untuk menyuci muka. Menyuci tangan ini kalau diamalkan dari segi kesehatan, ini rematik hilang karena jari-jarinya itu sela-sela ini, termasuk nanti kaki itu bisa menghilangkan penyakit rematik. Bayangkan tangan, baru muka. Maka wajah yang paling cemerlang adalah wajah ibu-ibu muslimah. Karena apa? Karena tiap hari dicuci sekurang-kurangnya 5 kali. Itu. Maka akan bersinar wajah itu. Walaupun asli, walaupun nggak di make up. Nah itu. Jadi kalau sudah cantik begitu, ditambah make up lagi, wah luar biasa. Maka kalau ibu-ibu muslim, nah itu akan ada bedanya. Itu dari segi bersuci. Sekarang segi sholat. Coba saya akan bacakan. Ini ada hadis sabdanya Rasulullah SAW bersabda, at-takbiratul ula yudrikuhal mu'minu ma'al imam khairul lahu min alfin hijjatin wa umratin walahu minan ajri kaman tasaddaqa biwajni jabalin uhud dahaban alal masakin. Bayangkan ini Bu ya Pak, luar biasa. Kalau kita sholat, makanya ini kita gerakkan supaya kita mendapatkan ini. Takbir ya, takbiratul ikram seorang mukmin ya, kita takbiratul ikram salat takbiratul ikram. Tapi takbirnya itu bersama imam. Bersama imam. Artinya salat berjamaah, bukan salat sorang-sorang. Ya. Jadi dalam salat berjamaah bersama dengan imam adalah lebih utama baginya daripada menunaikan ibadah haji dan umroh. Takbiratul ikram pertama. Jadi kalau ini hadir Rasulullah ini kita tidak mau mengikuti sunnahnya kan rugi. Makanya kita gerakkan sholat jamaah. Bayangkan takbiratul ikramnya saja. Jadi kalau orang ngumpulkan duit banyak kemudian bisa naik haji, alhamdulillah. Tetapi yang sudah paling gampang ini kan sholat berjamaah ya. Lebih utama daripada haji dan umroh. Berapa kali Pak? 1000 kali. Kita mau haji 2 kali aja susah, sekali aja susah misalnya. Ini 1000 kali, luar biasa. Kemudian lanjutnya yaitu kalau mau tahu pahalanya itu sama dengan orang bersedekah emas sebesar bukit Uhud.
itu baru takbiratul ihramnya. Nah, luar biasa. Tapi masih orang nggak mau sholat jamaah gitu. Ya alhamdulillah sekarang itu sudah agak marak lah gitu di kota-kota. Tapi di kampung di tempat saya itu ya masih susah gitu. Tapi kalau di kota alhamdulillah 5 waktu itu sudah alhamdulillah. Nah, untuk itu mari kita tingkatkan. Nah, subuh ini juga kita manfaatkan kita. Karena kalau kita sholat subuh insya Allah banyak sekali manfaatnya kita sholat subuh ya. Jadi ini jadi saya ulang lagi, saya lanjutkan sedikit saja ya, langsung aja artinya supaya cepat nih karena sudah nampaknya habis waktunya. Sedekah emas seberat bukit Uhud kepada fakir miskin, setiap rakaat disamakan dengan ibadah 1 tahun. Jadi 1 rakaat sama dengan ibadah 1 tahun. Kemudian dia terbebas dari api neraka dan sifat nifak. Kemudian lanjutnya sebelum mati kita ditunjukkan tempat kita di surga. Jadi orang mau mati sekarang waktu ditayangkan. Makanya kalau orang seneng itu ditayangkan. Jadi nggak terasa sakit. Oh tempatmu di surga, senyum-senyum gitu. Itu sebelumnya. Dan masuk surga tanpa hisab, luar biasa. Sholat berjamaah, saya ulang lagi, sholat bersama imam takbiratul ihramnya itu, tapi bersama imam ya, itu lebih utama daripada haji dan umrah 1000 kali. Pahalanya seperti orang bersedekah emas sebesar bukit Uhud kepada fakir miskin. Kemudian 1 rakaat sama dengan ibadah 1 tahun. Kemudian terjauh dari siksa api neraka dan nifak. Kemudian yang terakhir masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan pagi ini bisa kita tadaburi, yang kita mengingat-ingat janji kita ini sehingga akan lebih baik ibadah kita. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.